Inda rabbihim, di sisi Rabbnya. Jannatin na'im, ada banyak surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah takdirkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Allah takdirkan juga kita menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Dan Allah takdirkan juga nanti kita bertetangga selalu bersama Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Surga yang ada di dekat, paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pendek tapi Masya Allah dalam. Sesungguhnya buat orang-orang yang bertakwa, nanti ukur diri kita ini. Kita ini sudah masuk golongan orang yang bertakwa apa enggak? Apa aja ciri orang bertakwa dalam surat 170-an, surat Al-Baqarah ayat 170-an, ayat bunda nanti cari. Ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir sampai selesai. Itu ciri orang-orang bertakwa. Dan ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang-orang yang benar kata Allah dan itulah orang-orang bertakwa. Ayat 170-an dari surat Al-Baqarah, ayat bunda nanti cari. Ukur diri kita itu udah termasuk apa belum? Karena kalau bisa kayak begitu, insya Allah kita termasuk hamba yang bertakwa yang nanti bakal Allah siapkan semua kemudahan dunia akhirat. Dan pada ayat ini janjinya surga yang penuh kenikmatan Allah kasih. Buat siapa? Buat orang yang bertakwa. Siapa lagi orang yang bertakwa? Cirinya apa? Allah kasih tahu ya bunda dalam surat Ali Imran ayat 130-an. Nanti ayat bunda cari. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegera dapatkan maghfirah ampunan Rabb kalian dan satu surga. Ayah bunda perhatikan kalau ayat ini jannatin itu banyak. Nah di ayat itu Allah sebut wa jannatin satu surga yang luasnya langit dan bumi. Satu surga seluas langit bumi. Buat siapa? Uiddat lil muttaqin. Allah siapkan buat orang-orang yang bertakwa. Apa orang yang bertakwa? Nah, dilanjutin sama Allah. Orang yang bertakwa itu ciri-cirinya ini. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, gemar berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit. Al kazimin al ghaidha, menahan amarah, wal afina 'anil nas, maafin orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah wastaghfaru li dzunubihim. Kalau terlanjur berbuat salah, maka mengingat Allah dan minta ampun sama Allah. Karena mereka tahu yang nggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak akan balik lagi mengerjakan dosa-dosa seperti itu. Itu ciri-ciri orang bertakwa tuh ya. Dan ukur diri kita ya Bunda. Kita ini sudah termasuk orang yang Allah mudahkan nggak melakukan amalan-amalan orang bertakwa. Ukur. Suka menyambung silaturahim, tidak memutus tali silaturahim. Itu ciri orang bertakwa. Memaafkan orang, belajar. Karena syarat-syaratnya Allah sudah kasih tahu untuk orang-orang bertakwa. Mereka beriman pada Allah dan sibuk melakukan amal-amal soleh. Dan takwa itu kata Rasulullah ada di sini. Maka kalau sebab bilang innal muttaqina, sungguh orang-orang bertakwa ditunjuk sama Rasulullah. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, kata Rasulullah. Takwa itu ada di sini. 3 kali Rasulullah nunjuk ke arah dadanya.
Jadi takwa itu harus memenuhi hati, takwa pada Allah. Dan orang-orang bertakwa itu banyak sekali kemudahan dunia dan akhirat. Dalam surat Tolak 3 kali Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih jalan keluar dari semua urusan. Dan Allah kasih rezeki dari yang tidak pernah terduga. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra. Siapa yang takwa sama Allah, 3 ayat berturut-turut dalam surat Tolak. Allah sebut. Nanti ayah bunda cari. Siapa yang takwa sama Allah, maka Allah ampunin dosa-dosanya. Allah perbesar pahalanya. Siapa yang bertakwa sama Allah, lihat aja janji-janji Allah buat orang-orang bertakwa. Dan orang-orang bertakwa itu dunia akhirat Allah mudahkan. Semua urusan Allah mudahkan. Dan orang-orang bertakwa yang beriman adalah kekasih Allah, kesayangan Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, para kekasih Allah itu nggak takut, juga nggak pernah sedih. Mudah-mudahan kita semuanya Allah takdirkan jadi kekasih Allah. Cari di dalam surat Yunus, ayat berapa tuh yang disebut para kekasih Allah. Gimana cara menjadi kekasih Allah? Cuma 2 disebut sama Allah. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka para kekasih Allah itu yang nggak pernah takut dan nggak pernah sedih adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Itu kekasih Allah. Dan ini yang saya sebut nggak bakal pernah susah hidupnya karena Allah bilang lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah kagetin terus dia dengan kabar gembira di dunia maupun di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Dan janji ini nggak pernah Allah ganti. Buat para kekasih Allah yang beriman dan bertakwa itu terus-terusan. Allah nggak pernah ganti. Ada dalam Taurat, ada dalam Injil, ada dalam Al-Quran. Janjinya Allah. Dan zalika wal fawzul azim. Itu adalah kemenangan yang dahsyat. Maka ya bunda pantaskan. Ini wasiat buat pribadi, buat ayah bunda, buat semua ini. Terus buat cintai karena Allah. Pantaskan diri jadi hamba Allah yang bertakwa. Terjadi kekasih Allah. Dah segini aja kali ini. Tausiahnya cukup kali. Gimana ayah andung? Inda rabbihim jannatin na'im. Orang yang bertakwa itu udah surganya seluas masing-masing kita nih. Ntar mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang bertakwa masuk surga. Masing-masing kita surganya seluas langit dan bumi. Dan lebih dahsyatnya lagi surganya deket banget sama indah Rabbi. Maka ini bertetangga yang paling indah, paling nikmat. Bertetangga dengan Allah. Mungkin dalam hidup ayah bunda punya tetangga yang toksik, nyebelin banget. Ini di medsos lagi rame nih. Orang Malang, anak orang Malang, Bunda Rina, Ayah Imam, lagi rame di medsos nih. Tetangga toksik. Siapa lagi orang Malang? Bunda Lela, udah pada ke sono belum tuh? Ini pihak mana nih? Pihaknya Sahara, pihak Yaimim kira-kira. Ini tetangga toksik. Nah ini tetangga sama Allah. Ada seorang perempuan yang pengen banget bertetangga sama Allah. Sampai Allah tulis tuh. Doanya sampai Allah tulis.
Nanti ayah bunda cari itu doanya dalam surat At-Tahrim. Wadaraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah kasih contoh model teladan buat orang-orang beriman. Siapa contoh model yang Allah kasih buat orang-orang beriman? Istrinya Fir'aun. Ketika dia bersabar dalam kezaliman, terus dia berdoa, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, buatkan aku istana yang dekat denganmu ya Allah di surga nanti. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Wa najini min fir'aun wa amali. Selamatkan aku dari Fir'aun dan amal perbuatan. Wa najini minal qaumi zalimin. Selamatkan aku ya Allah dari orang-orang zalim. Perih, pedih, sedih, kecewa atas kezaliman orang lain itu menyakitkan. Ini kezalimannya, biang kezalimannya pasangan sendiri. Oh, doanya tuh keren. Sampai Allah sebut itu, Allah buat perumpamaan model keteladanan dari seorang perempuan. Untuk siapa? Untuk orang beriman. Daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Ini model hebat buat orang beriman. Kalau mau ikutin, ikutin. Kenapa? Karena dia doa, Rabbi ibnili indaka baitan. Ya Allah, nanti di surga aku di sebelahmu aja ya Allah ya. Indaka. Sama nih ya bunda. Ini juga buat orang-orang bertakwa nih. Tadi Ustaz bilang. Ini ayat pendek tapi dalam banget. Allah janjiin surga yang banyak penuh kenikmatan. Yang indah robbihim bertetangga. Sebelahan sama Allah. Yang kira-kira ngelihat Allahnya terbiasa banget. Ada orang yang ribuan tahun di surga tapi nggak pernah tuh ngelihat wajah Allah. Tapi orang-orang bertakwa ini indah robbihim bertetangga. Waktu Ayah Suhadi sama Bunda Dolaris bilang, ini rumah mau jadi mahat nih, sebab di mana? Di Andara. Langsung saya bilang, Raffi Ahmad dong. Gitu. Langsung. Ngomong Andara aja langsung tes Raffi Ahmad. Padahal kata Bunda Dolaris, enggak di seberangnya, sebab gitu. Itu orang kalau disebut bertetangga sama seseorang aja jadi bangga. Apalagi bertetangganya ntar sama Allah. Indah Rabbihim. Rumah di mana Pak? Di Jalan Cendana, kata beliau. Dengan merendah hati. Dan se-Indonesia tahu itu Jalan Cendana. Ini berarti old money. Rumahnya di Jalan Cendana. Dan kalau ada orang yang senang bangga punya rumah di Jalan Cendana, itu ntar mudah-mudahan rumah kita di mana? Indah Rabbihim. Sedap. Indah Rabbihim. Jadi indah, keren, bahagia, terhormat. Ayah Sudirman Cianjur. Doain ya. Mudah-mudahan ntar di sini kita bikin perumahan yang banyak. Ntar ayah bunda tinggal di sini semua. Ini ntar jadi darul hijrahnya kita semuanya. Cianjur. Seperti Rasulullah SAW dan para sahabat ke Madinah. Insya Allah. Dah mimpinya Cianjur masih panjang. Dan mudah-mudahan Allah ridho. Allah datangkan pertolongan dari manapun. Insya Allah. Jannatin Naim. Yang ketiga. Kalau yang pertama itu tadi
Tolak ukur kita jadi orang bertakwa, apa aja terus pantaskan diri. Yang kedua, kemuliaan bertetangga dengan Allah. Yang dicari itu surat At-Tahrim ayat berapa tadi Bunda Risma sudah tulis tuh. Nanti di grup share. Pengen jadi tetangga Allah. Dan ketiga, soal jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Terus Bob nyari background, gimana gambaran surga yang penuh kenikmatan. Nggak ketemu tuh. Makin dicari gambarnya nggak sesuai dengan apa fantasi kita yang dibuat sama Allah. Dengan ayat-ayat surga. Benar nggak ya Bunda? Kita udah punya gambaran surga diceritain sama Allah. Dalam surat Linsan, Allah udah ceritain. Surat Al-Waqi'ah, Allah ceritain. Surat apa lagi? Surga yang Allah sudah ceritain ke kita. Surat Al-Mursalat, bagian ujung, sudah Allah ceritain. Banyak banget keindahan dan kenikmatan surga yang Allah ceritain. Dan terus nyari gambarnya. AI suruh bikin nggak bisa. Itu yang disebut sama Allah Subhanahu wa taala, adatu li ibadiyas salihin. Aku sudah persiapkan buat hamba-hambaku yang soleh. Mala ainun ra'at, yang mata mereka belum pernah lihat keindahannya. Wala udhunun sami'at, telinga mereka belum pernah dengar kemerduannya. Wala khotor ala qalbil basar, bahkan di hati mereka pun gak pernah terbesit gimana indahnya. Maka kalau dikasih ayat-ayat surga sama Allah, terbang, melayang. Bunda Eli itu tadi nulis, saya baca, wah, kata Bunda Eli terbang dalam artikelnya. Kalau sudah ada ayat-ayat surga, jiwa kayaknya sudah langsung terbang ke surga. Dan ngeliat, menikmati, dan terasa hidup. Dan itu ya Bunda, jannah tuh nanti insya Allah buat hamba-hamba Allah yang solehin dan soleha kayak ayah Bunda nih, ntar Allah siapin yang paling nih. Dan di dunia juga ada disiapin. Kalau balik tadi itu di surat Yunus tentang para kekasih Allah yang beriman dan bertakwa. Di akhirat dikasih, di dunia dikasih. Lahumul busyra fil hayati dunia wa fil akhirat. Itu kabar-kabar gembira berbondong-bondong datang buat para kekasih Allah. Di dunia maupun di akhirat. Penuh kenikmatan. Penuh kenikmatan. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Dan surga penuh kenikmatan ini ayah bunda sudah banyak melalui ayat-ayat yang Allah sebutkan. Dan nikmati, rindui. Dan lebih dahsyatnya lagi bunda, ayah surga juga merindukan hamba-hamba Allah yang soleh dan bertakwa. PR terakhir, cari ya siapa mereka yang dirindukan surga. Kalau kita sekarang merindu surga, pengen banget masuk surga, maka siapa mereka yang dirindukan surga? Ayah bunda cari itu. Kalau sudah dapat ilmunya, renungi, amalkan sekuat mungkin. Mudah-mudahan kita termasuk yang surga doa pada kita. Surga doa pada Allah untuk kita. Setiap kali kita doa, Allahumma inni as'alukal jannah, maka kemudian surga berdoa pada Allah, ya Allah, aku meminta ya Allah agar dia engkau masukkan padaku. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kalau setiap doa gitu, maka surga dan neraka sama-sama juga berdoa pada Allah agar kita mendapatkan kebaikan. Surga ngedoain kita agar kita dimasukkan, neraka mendoakan kita agar kita dijauhkan dari neraka. Ayat terakhir, cari ya, ayat pun siapa mereka yang dirindukan oleh surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semuanya orang-orang beruntung menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, bisa mendapatkan surga yang penuh kenikmatan dan bertetangga selalu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.